Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ujian Jaya, mahasiswa Bina Sarana Informatika Yogyakarta, Prodi Sistem Informasi. Oke, di pertemuan yang ketiga ini saya akan membahas sedikit tentang revolusi industri keempat. Jadi revolusi industri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu revolusi 1.0 yang ditandai dengan adanya mesin uap yang diciptakan oleh James Watt. Untuk revolusi pertama ini terjadi pada abad ke-18. Yang kedua, revolusi 2.0 ditandai dengan munculnya mesin-mesin teknologi. Untuk revolusi kedua ini terjadi di abad ke-19. Kemudian yang ketiga, revolusi 3.0 yang ditandai dengan adanya komputer. Untuk sistem ini berada di abad ke-20. Baik, untuk yang keempat yaitu revolusi 4.0 ditandai dengan adanya robotik, terus artificial intelligence, terus IoT. Baik, untuk yang di bidang revolusi 4.0 ini ada beberapa pokok, yaitu 1. Meliputi bidang data. Nah, di bagian bidang data ini untuk masalah revolusi industri yaitu kita sampelkan aja atau kita contohkan di HP ya. Untuk HP contohnya kita menginput NIK, fungsinya untuk menginput aplikasi COVID. Nah, di sini kita tinggal memasukkan NIK-nya aja, nanti setelah itu akan keluar hasilnya. Nah, di hasil tersebut menerangkan sudah vaksin atau belum. Nah, misalkan belum, nanti di situ ada keterangannya. Untuk yang bidang data kedua digunakan di rumah sakit. Baik, untuk yang di rumah sakit ini sangat berfungsi ya. Fungsinya contohnya untuk entry data. Dalam arti begini, di rumah sakit A, pasien tersebut menggunakan obat, dokter memberikan obat A. Nah, pasien tersebut di lain hari berobat ke rumah sakit B. Maka untuk entry datanya nanti tetap mengikuti dari rumah sakit A ke rumah sakit B. Maka yang akan diberikan nanti obatnya sama dengan yang ada di rumah sakit A. Seperti itu. Baik, untuk yang ketiga contohnya gampang saja ya, saya sampelkan seperti CCTV. CCTV itu berfungsi untuk memonitoring kegiatan di sekitar ibaratnya kantor atau rumah kita. Di situ terdapat pergerakan atau contohnya ada maling gitu. Nah, itu di situ nanti bisa untuk mengetahui dengan merekam ulang yang dari CCTV itu tadi melihat. Itu. Baik, yang kedua yaitu Internet Based Society. Nah, ini merupakan alat transmisi elektronik yang membuat orang dapat dan memperoleh informasi. Jadinya kayak internet itu aja. Nah, kita buka misalnya Juventus gitu, maka nanti akan ada keterangan di situ tentang masalah Juventus.
Seperti itu aja. Baik, untuk yang ketiga, digital ekonomi. Untuk fungsi di digital ekonomi itu sangat ibaratnya sangat berguna. Contohnya saja kita toko online. Toko online. Untuk segi positifnya di toko online tersebut menimbulkan pertumbuhan ekonomi mikro yang jadinya di toko online tersebut kita dapat menimbulkan lapangan pekerjaan baru. Kedua, dengan pesan melalui online kita juga akan menimbulkan atau kerjasama dengan kurir online. Contohnya kita pesan barang lewat media sosial, media internet. Nah, itu nanti setelah pesan barang dikirim ke kita. Untuk kekurangan dari segi ini yaitu untuk sumber daya yang manusia yang kurang mempunyai skill, maka akan mengurangi atau akan kehilangan pekerjaan. Ya, kedua, semua sistem alat nanti beroperasi dengan mesin. Jadinya kita akan dikalahkan oleh mesin. Nah, seperti itu. Baik, untuk yang keempat yaitu era destruktif atau yang dikatakan dengan era yang ruwet. Nah, katanya Bapak, era yang ruwet itu ruwet karena kecanggihan teknologi. Jadi banyak teknologi yang pintar-pintar, makanya di era yang ini dikatakan era yang semrawut. Nah, oke, gitu aja. Selanjutnya kita ke yang kelima atau frame life cycle. Jadi untuk yang kelima ini membahas masalah pertumbuhan. Jadi ibaratnya kita manusia tumbuh, kita dilahirkan dari bayi, terus menjadi balita, remaja, dewasa, menikah. Nah, di situ akan menjadi roda. Nah, roda itu makanya akan berputar, makanya disebut sistem frame life cycle. Nah, makanya untuk sistem ini orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman maka akan tertinggal oleh kemajuan teknologi tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu keenam ya, generasi milenial. Nah, di generasi milenial ini saya contohkan contoh yang positif aja ya, yaitu kayak tadi ke digital ekonomi itu hampir mirip. Jadi untuk generasi milenial ini kita katakan bisa untuk jual beli ya. Gampangnya saja kita membuat toko digital itu ya. Kita membuat toko digital, terus kita terapkan, kita menjual di situ. Setelah kita menjual, makanya barang laku, makanya kita menggunakan kurir untuk mengirim barang tersebut. Istilahnya berkesinambungan atau berhubungan. Itu untuk generasi milenial. Untuk segi negatifnya, orang yang tidak mempunyai kemampuan atau skill, yaitu tadi akan tertinggal di generasi milenial tersebut atau kehilangan pekerjaan. Oke, selanjutnya maka revolusi industri 4.0 ini adalah, atau kesimpulannya adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet itu saling berhubungan, saling mempengaruhi kehidupan manusia. Intinya untuk revolusi industri 4.0 seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.